Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistika kelas 2021B akan memberikan tutorial pengujian hipotesis dengan metode Kruskal-Wallis-ANOVA one way dengan metode perhitungan manual dan juga bantuan software SPSS. Contoh permasalahan pada kasus ini terdapat pada buku Statistika untuk penelitian yang ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono. Di sini dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan prestasi kerja pegawai yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 33, yaitu kelompok 1 0 hingga 5 km, kelompok 2 lebih dari 5 hingga 10 km, dan kelompok 3 lebih dari 10 km. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara acak. Jumlah pegawai pada sampel 1 yaitu adalah 11, sampel 2 adalah 12, dan sampel 3 adalah 10. Pengukuran dilakukan dengan instrumen prestasi. H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dan kantor. Kemudian H-nya terdapat perbedaan prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah dan jarak kantor. Tabel berikut ini merupakan data dari pengelompokan 3 tadi ya. Kemudian langkah-langkah menguji secara manual. Karena tes Kruskal-Wallis ini bekerja dengan data ordinal, maka data di atas, data tabel ini, kita ubah dahulu dalam bentuk data ordinal. Jadi, 3 kelompok tersebut dibuat dari ranking terkecil hingga yang terbesar. Data ordinal tersebut selanjutnya disajikan pada tabel 1.2, yaitu tabel ini. Untuk memudahkan ranking urutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jumlah ranking terakhir harus sama dengan jumlah seluruh data. Jumlah ranking masing-masing kelompok seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, yaitu adalah R1 jumlahnya 205,5, R2 203,5, dan R3 151,5. Harga-harga tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan cara mengubah data interval ini menjadi ke data ordinal seperti pada tabel ini dengan bantuan Microsoft Excel. Sebelumnya kita hapus ini. Nah, di sini saya sudah menyalin data interval tadi ya, yang ada pada kasus kita. Hal pertama yang kita akan lakukan di sini adalah mengcopy kolom dari kelompok 1. Nah, kemudian kita salin ke kolom terserah. Yaitu saya akan menyalin ke kolom ini. Kemudian hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengcopy kolom kedua dan menyalinnya tepat di bawah kolom kelompok pertama yang kita sudah salin, yaitu tepat di bawah sini. Kemudian untuk kelompok ketiga akan sama, yaitu kita copy, kemudian kita paste ke bawah dari kelompok kedua. Maka didapatkan kolom memanjang seperti ini, kolom memanjang ke bawah. Kemudian kita akan urutkan kolom ini berdasarkan nilai. Nilai di sini adalah nilai acak yang dikumpulkan berdasarkan kelompok ya. Kemudian kita akan membuat kolom ini jadi berurutan nilainya, yaitu dengan cara mengeblok semua. Kita klik kanan, kemudian di sini terdapat sort, pilih opsi sort smallest to largest. Nah, di sini akan terurutkan dengan sendirinya. Kemudian di sini di kolom sebelahnya kita akan membuat ranking 1 hingga yang terakhir pada kolom terakhir. Yang pertama kita ketik 1, kemudian kita klik di sini dan juga klik CTRL, kita drag ke bawah hingga kolom terakhir. Dan di sini sudah terdapat ranking urutan dari 1 hingga terakhir hingga 33. Di sini kita tulis sebagai prestasi
atau jumlah atau nilai prestasi. Kemudian di sini akan ada ranking. Ini adalah ranking yang akan kita akumulasikan nanti, dan kolom ini merupakan ranking sementara ya. Nah, untuk menentukan ranking dari setiap nilai, yang pertama kita lakukan adalah misalnya di sini terdapat angka 53 dan di sini nilai 53 hanya ada satu. Maka dari itu kita langsung bisa menulisnya adalah ranking 1. Sementara nilai 56 di sini terdapat 3 nilai yang sama. Maka dari itu kita harus menentukan ranking angka 56 ini agar menjadi sama. Karena di ranking sebelumnya atau ranking sementara, angkanya adalah berbeda. Kita tidak bisa melakukan ini. Maka dari itu caranya adalah ranking pada masing-masing nilai 56 ini kita jumlahkan. 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya adalah 9. Kemudian kita bagikan dengan jumlah nilai yang sama, yaitu nilai 56 di sini jumlahnya ada 3. Maka dari itu jumlah dari 2, 3, dan 4 ini kita bagi 3. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9 dan kita bagi 3, maka didapatkan ranking 3 dari nilai 56. Kita tulis 3 di sini. Hal yang sama berlaku pada nomor-nomor selanjutnya. Agar menyingkat waktu, di sini saya sebenarnya sudah membuat tabel rankingnya. Ini merupakan tabel prestasi dan ranking yang sudah tertata ya. Nah, kemudian kita akan membuat tabel yang seperti di sini. Tapi di samping kelompok ini, di samping nilai dari per kelompok ini, kita akan memberikan tabel tambahan yaitu berupa rank. Jadi kita hanya menambahkan rank dari masing-masing nilai. Seperti misalnya di sini nilainya adalah 78. Kita lihat di data Excel tadi, 78 itu rank berapa? Di sini adalah rank 21, maka di sini kita akan mengisinya dengan 21. 92 ranknya tadi ke berapa, yaitu ke 33 dan seterusnya. Setelah itu kita dapat memasukkan harga-harga R1, R2, dan R3 ke dalam rumus H. Ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus 12 per N. N-nya adalah jumlah keseluruhan data yaitu 33. Kemudian di sini adalah penjumlahan dari R1 kuadrat, nilai R1 kuadrat dibagi dari total kelompok. Total nilai yang ada dalam kelompok dari R1 yaitu 11. Ini juga R2 dikuadratkan kemudian dibagi dari hasil penjumlahan total nilai pada kelompok kedua, dan ini adalah kasus untuk kelompok ketiga. Maka didapatkan hanya adalah 0,84 sekian. Harga H pada perhitungan di atas kemudian dibandingkan dengan harga C kuadrat pada tabel 6 lampiran, yaitu tabelnya ada di sini. Dengan DK sama dengan K-1, yaitu hasilnya 2. Di sini kita dapat memilih dari DK-nya. Di sini terdapat DK nilainya 2 dan didapatkan pada 5% signifikasinya, yaitu harga C kuadratnya adalah 5,991. Harga H pada perhitungan di atas adalah 0,84 sekian, yang dimana lebih kecil dari harga C kuadrat pada tabel DK2 dengan signifikansi 5%. Karena harga hitungan di atas lebih kecil daripada di tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah.
pegawai yang rumahnya jauh dari kantor sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dari kantor. Selanjutnya kita akan menggunakan langkah pengujian yang menggunakan software SPSS. Di sini kita akan menggunakan bantuan dari Excel lagi. Di sini terdapat data yang kita sudah salin ya, data awal sendiri. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, hal pertama yang ingin dilakukan adalah kita sama seperti tadi ya, kita akan mengcopy data dari kelompok satu ini, kemudian di paste. Kita paste ke sembarang kolom ya, di sini. Kemudian kita akan mengcopy data dari kelompok 2, tetapi kita akan menaruhnya di pinggir atau di sebelah sini ya, di dua kolom setelah kolom kelompok satu yang telah kita salin tadi. Selanjutnya adalah mengcopy dari kolom ketiga yang diletakkan dua kolom setelah kolom kelompok kedua. Nah, kemudian di samping dari kolom dari kelompok, kita akan menuliskan di sini adalah satu ya, atau yang berarti ini adalah kelompok satu. Kemudian kita drag sampai ke bawah, kita fill hingga ke baris terakhir. Sama seperti di kelompok 2. Di sini kita menuliskan kedua, kemudian kita fill sampai ke bawah. Nah, setelah dilakukannya hal seperti ini, kita akan membentuknya lagi menjadi satu kolom yang panjang, yaitu di sini kelompok 2 akan kita copy, kemudian kita paste di bawahnya dari kelompok 1. Hal yang sama akan dilakukan pada kelompok 3. Kita copy, kemudian kita paste di bawahnya kelompok 2. Di sini. Nah, setelah kita paste, kita bisa hapus. Jadi kita tidak usah melihat di sini lagi agar tidak bingung. Kita bisa hapus. Nah, pada samping kelompok 2 ini, kita juga akan mengcopy dari deret atau kolom kelompok tadi ya. Ini kelompok 2-nya kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan ini adalah kelompok 3. Nah, kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan dua kolom. Kolom yang kiri ini adalah prestasi, dan kolom yang kedua ini adalah kelompok berdasarkan jarak antar rumah dan kantor pegawai. Ya. Nah, setelah ini kita akan membuka software SPSS ke bagian data view ya. Data view di sini kita klik. Kemudian kita kopikan tabel ini. Tapi yang nama di atas ini tidak usah diikutkan. Jadi kita hanya mengcopy nilai dan juga kelompoknya ini. Kita blok. Kemudian kita kopikan ke SPSS. Nah, di sini sudah disalin ya data dari tabel yang sebelumnya di Excel menjadi ke SPSS. Kemudian setelah itu kita akan mengklik variable view di sini. Kita mengubah nama dari yang di kolom name ini ya. Di baris 1 ini kita akan mengubahnya menjadi prestasi. Atau kita ketik prestasi. Kemudian di baris kedua kolom name
Ini kita tuliskan kelompok. Sama halnya dengan kolom label, di baris 1 kita akan menuliskan prestasi, dan di baris 2 kita ketikkan kelompok. Langkah selanjutnya adalah kolom desimal di sini. Pada baris pertama dan kedua kita akan ketik 0. Kita ubah angka 2 ini menjadi 0. Kemudian di sini terdapat value. Kita ketik pada baris kedua kolom value hingga muncul tanda titik 3 seperti ini. Kemudian kita klik titik 3 di sini. Isi value di sini dengan angka 1. Kemudian label ini adalah kelompok. Nah, di sini value-nya adalah kelompok. Jadi anggap saja ini adalah kelompok 1. Kelompok 1 di mana jarak antar rumah dan pegawai kantor yaitu adalah 0 hingga 5 km. Seperti data kita sebelumnya tadi. Setelah itu kita ketik add. Kita klik add di sini, maka dia akan masuk ke kotak ini. Nah, kemudian kita tambah lagi value-nya. Value-nya di sini adalah 2 karena ini giliran kelompok 2. Di kelompok 2, jarak antar rumah dan kantor yaitu lebih dari 5 hingga 10 km. Kemudian kita ketik add dan juga kita akan memasukkan value-nya kelompok 3 dan juga labelnya adalah lebih dari 10 km. Kita ketik add lagi. Setelah itu kita ketik OK. Maka di sini baris kedua kolom value sudah terisi. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi di kolom measure di baris kedua kita akan mengubah nominal menjadi ordinal. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengklik tab Analyze di sini. Terdapat non-parametric test. Kita ketik Legacy Dialog. Kemudian K Independent Samples. Nah, di sini terdapat prestasi dan juga kelompok. Nah, di yang prestasi ini kita drag ke kotak test variable list di sini. Sedangkan yang kelompok kita drag ke grouping variable. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah kita memasukkan keduanya ke kotak masing-masing, kita akan mengklik define range. Di sini terdapat tampilan seperti ini. Pada kotak minimum kita tuliskan 1. Sedangkan untuk kotak maksimum kita ketikkan 3. Kemudian kita ketik continue. Nah, sebelum kita memencet OK di sini, pastikan kotak Kruskal Walls H ini sudah tercentang ya. Kalau misal dia belum tercentang, maka kita harus mencetaknya. Nah, setelah itu, setelah Kruskal Wallis H ini sudah tercentang, kita klik OK. Nah, di sini terdapat hasil dari analisis menggunakan software SPSS. Tabel yang pertama ini adalah ranking yang berisi dari main rank. Kemudian tabel kedua adalah hasil tes Kruskal Wallisnya. Di sini terdapat asim.sig itu 0,705, sedangkan di sini Kruskal Wallis H yaitu 0,700 atau ini bisa dikatakan dengan chi-square. Nah, jadi seperti itu untuk menggunakan software SPSS. Setelah kita mendapatkan data dari software SPSS itu, maka kita dapat mengambil keputusan berdasarkan output dari uji Kruskal Wallis yang dilakukan di SPSS tadi.
Berdasarkan output tadi yang berada pada SPSS, kita mendapatkan nilai asymptotic-nya adalah sebesar 0,705. Ini ya, ini nilainya yaitu 0,705. Nah, karena nilai 0,705 ini lebih kecil daripada 5,991 yang terdapat pada tabel tadi, maka di sini H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah. Pegawai yang rumahnya jauh dari kantor, prestasinya sama dengan pegawai yang jaraknya dekat dari kantor. Setelah itu kita bandingkan perhitungan manual kita dengan data hasil uji SPSS. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hasil perhitungan manual maupun SPSS memiliki harga yang hampir serupa, sehingga dapat disimpulkan perbedaan prestasi kerja menurut jarak rumah dengan kantor tidak terdapat perbedaan. Metode manual tadi dan juga dengan metode menggunakan metode SPSS itu menunjukkan hasil HA dan HU atau menunjukkan pengujian hipotesis dengan hasil yang sama. Jadi seperti itulah inti dari tutorial atau video dari tutorial dari kelompok 3 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.